Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Sobi di seluruh Indonesia. Berhubung terkait senapang angin 4,5 mili, saya ingin sampaikan yang mungkin rekan-rekan sudah pada tahu ya, agar hobi kita ini tidak disalahgunakan dan tidak kena sanksi pidana. Video ini bertujuan bukan untuk menggurui ya, tapi untuk menyampaikan himbauan, semoga bermanfaat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat pada tanggal 19 Agustus 2020 perihal penertiban penggunaan senapan angin dan pemasangan pagar listrik ilegal. Isi suratnya berbunyi, memperhatikan surat dari Kepolisian Republik Indonesia Kabintelkam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen KSDAE nomor sekian, tanggal 30 Juli 2020 perihal penertiban penggunaan senapan angin dan pemasangan pagar listrik ilegal, dan dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan, perlindungan dan penyelamatan terhadap satwa liar di seluruh Indonesia. Bersama ini kami menyampaikan surat tersebut untuk menjadi pedoman dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian daerah di wilayah tugas masing-masing bagi petugas lingkup KSDAE. Kemudian surat dari kepolisian yang diterbitkan sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2020 perihal penertiban penggunaan senapan angin dan pemasangan pagar listrik ilegal, dan isi suratnya sehubungan dengan rujukan poin C di atas disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Bintelkam Polri telah menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat telegram Kapolri di jajaran Polri nomor sekian tanggal 16 Juli 2020. Isinya sebagai berikut. A. Penggunaan senapan angin hanya untuk pelatihan dan pertandingan olahraga menembak, bukan untuk berburu, melukai, membunuh binatang. B. Penggunaan senapan angin agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk olahraga. Pasal 4 ayat 3 bahwa pistol angin atau air pistol dan senapan angin atau air rifle digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran dan target. C. Pendataan terhadap toko, agen, distributor senapan angin sebagai usaha deteksi dan pencegahan serta melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku tentang senapan angin. D. Melakukan operasi di wilayah masing-masing dengan lebih dulu berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat untuk menentukan area operasi terhadap para oknum pemburu yang menggunakan senapan angin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, pemilik senapan angin tidak mendaftarkan di kepolisian setempat, mengubah kaliber dan memburu satwa liar yang dilindungi. E. Apabila pemilik senapan angin mengubah kaliber melebihi 4,5 mili dan tidak mendaftarkan ke kepolisian setempat, lakukan upaya penindakan dengan mengamankan barang bukti senapan angin dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. F. Apabila pemilik senapan angin terbukti melakukan perburuan hewan yang dilindungi, dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pasal 21 ayat 2 huruf A menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. G. Dalam rangka tertib dan lancarnya kegiatan tersebut, mohon kiranya Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta jajaran melakukan koordinasi ke kepolisian setempat dengan memberikan data peta kerawanan wilayah yang sering ada oknum atau warga masyarakat yang melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi menggunakan senapan angin yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. H. Perlu adanya meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jajaran kepolisian sampai ke tingkat wilayah dalam rangka pencegahan pengguna senapan angin dan senjata api untuk perburuan secara ilegal.